dulu kita kan ya. Ya, jadi sekarang kita, kita sudah harus menyapa dari sahabat setia VGH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat VGH tercinta. Apa kabarnya Anda semua di sana? Semoga Anda dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, jiwa dan raga. Dan tentu saja kami doakan untuk Anda semua diberikan keberlimpahan rezeki serta rasa bahagia yang berlebih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Kali ini saya bersama siapa ya? Wah, tentu saja ini tidak asing lagi. Tidak asing lagi ya. Tapi kali ini memang beliau ini bersedia untuk berbincang-bincang dengan kita semua, dan nanti apa yang akan dibicarakan tentu hal-hal yang terkait dengan apa yang pernah beliau alami sepanjang hidupnya. Nah, sahabat VGH tercinta, kali ini, saat ini kami berada di suatu tempat yang Anda bisa lihat dan Anda bisa rasakan vibrasinya, seperti apa vibrasinya, karena kami ada di Uwai Belerang, Kalianda. Tempatnya Kalianda, Lampung Selatan. Jadi kalau Anda ingin berkunjung ke sini dengan panorama yang seperti ini, silahkan datang. Dan kami sangat senang sekali menerima kedatangan Anda semua. Nah, kali ini Pak Bambang, ketika kita mendatangkan diri atau kita berkunjung ke tempat yang seperti ini, apa yang Pak Bambang rasakan saat berada di tempat sesejuk dan seindah ini? Yang saya rasakan saat ini ada desiran angin ya. Desiran angin. Karena kita berada di bawah pohon-pohon besar, dan dengan adanya di bawah pohon ini kan ada angin yang berdesi dan ada kesejukan yang saya rasakan. Wah, jadi ada kesejukan juga yang dirasakan. Nah, sahabat VGH tercinta, apa yang akan kami perbincangkan adalah seputar dari kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual, dan topik inilah yang kami sedang perbincangkan tentang kecerdasan spiritual yang ada di dalam diri kita sebagai hamba dan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat sempurna. Ya, jadi Pak Bambang tadi sudah mengatakan ketika berada di tempat ini yang ada adalah rasa tenang dan sejuk. Lalu apa lagi yang dirasakan? Sebenarnya banyak yang di dalam ya, tapi kosakata yang keluar tuh ya kedamaian. Damai. Ya, saya ngerasakan kedamaian karena pertama dengan adanya ketenangan itu, ketenangan adalah gelombang dari luar yang masuk dalam hati saya, tenang, sehingga dengan tenang itu sampai ke lubuk hati saya, damainya muncul. Damainya muncul. Nah, kedamaian itu muncul dari dalam hati saya dan bisa saya rasakan gitu. Bisa dirasakan. Jadi kedamaian dan ketenangan itu yang Pak Bambang rasakan ketika berada di tempat sesejuk dan seindah ini dengan panorama kehijauan. Iya. Nah, kalau saya sebutkan hijau itu sebenarnya terlihat di mata yang sejuk atau ada identik dengan sesuatu? Menurut Pak Bambang seperti apa? Di dalam kehijauan itu ada kelembutan juga. Kelembutan. Ya, saya bisa merasakan kelembutan itu, kelembutan yang ada di hati saya, kelembutan yang ada di sekitar diri saya, karena diawali dengan melihat warna hijau dari dedaunan-dedaunan yang ada. Baik, dan itulah rasa yang dilihat oleh Pak Bambang, dan itu merupakan suatu kebenaran. Nah, kenapa saya bertanya seperti ini? Karena kita akan berbicara tentang perpaduan dari kecerdasan spiritual itu apa saja. Nah, diantaranya tadi sudah disebutkan oleh Pak Bambang tentang rasa. Rasa yaitu adalah kebenaran. Kebenaran, mengapa kebenaran? Ketika Pak Bambang melihat suasana seperti ini, kehijauan daun-daunnya, pohon-pohon yang tinggi, dan akhirnya menemukan ketenangan serta kesejukan di sini. Dan kalau Pak Bambang pahami, ini sudah ada kalau kita Muslim.
dan kita mengacu pada atau berpedoman kepada kitab suci kita, bahwa diberitahukan suasana dari surga itu seperti apa, dan rasa itulah yang disebutkan suatu kebenaran, rasa. Dan berbeda ketika Pak Bambang saya tanyakan, apa perasaan Pak Bambang di tempat ini? Tenangan, rasa tenang. Tenang. Ya. Perasaan seperti apa lagi? Ada juga kebahagiaan. Ada kebahagiaan. Nah, setelah tenang, ya. Kebahagiaannya juga muncul. Setelah rasa tenang, bahagia kebahagiaan muncul. Dan kemudian lebih dalam lagi, rasa bersyukur itu muncul. Jadi setelah kita tenang, terus rasakan ada satu aliran kebahagiaan. Iya. Nah, setelah aliran kebahagiaan muncul lagi, akhirnya endingnya syukur. Bersyukur kepada Tuhan bahwa oh, ini ciptaan Tuhan, ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang diperkenankan untuk saya rasakan, yang diperkenankan masuk ke dalam hati saya, yang diperkenankan untuk menenangkan jiwa saya. Iya. Jadi tadi ada dari mulai ketenangan yang disebut-sebutkan Pak Bambang tadi, kemudian ada perasaan, bukan rasa ya, tapi perasaan bahagia. Perasaan bahagia, dan kemudian Pak Bambang akhirnya berpikir lagi kepada siapa yang menciptakan ini, sehingga akhirnya ketika beliau diperjalankan ke tempat ini, maka yang ada adalah rasa syukur yang mendalam. Ya, betul. Dan artinya itu perasaan, ya itu multiple intelligence. Mengapa saya katakan multiple intelligence? Karena di sini adalah kecerdasan Pak Bambang. Kecerdasan. Jadi kalau tadi rasa adalah kebenaran, nah kalau perasaan ini adalah kecerdasan yang banyak. Jadi multiple intelligence. Kenapa? Karena pada saat beliau berkata bahwa ada ketenangan dari mulai rasa, kemudian dia pikirkan lagi di situ, oh saya bahagia, saya happy gitu di sini. Itu juga suatu kecerdasan dari intra dan interpersonal ya Pak Bambang ya. Iya, kenapa karena itu semakin kita buka dari hati saya, dia akan terus mengalir semakin dalam. Itu contohnya inter dan intrapersonal. Jadi kalau dikatakan inter, lihatlah sekelilingnya. Ya kan, ini ada tempat yang namanya juga tempat umum, berarti kita bersama dengan yang lainnya juga di sini ya. Namun kebetulan memang pada saat ini hanya kami yang ada saat ini di sini, yang lain berjauhan gitu ya. Jadi itu ada kecerdasan sosial di situ ya, yang bisa memahami bagaimana lingkungannya, dan kemudian ada yang disebutkan intra dan interpersonal. Jadi kalau tadi intra itu ke dalamnya, ke dalam dan dalam diri dia. Jadi apa yang kita lihat itu kita biarkan masuk ke dalam diri, masuk ke dalam hati, sedalam-dalamnya sampai ketemu titik syukur. Itu endingnya dari rasa itu. Syukur artinya mengembalikan semuanya ini kepada Sang Pencipta. Gerbangnya di mana? Gerbangnya dari jalur syukur tadi. Ya baik sahabat VGH, jadi tadi yang disebutkan kecerdasan itu yang multiple itu artinya adalah dari aspek intra dan interpersonal Pak Bambang tadi ya. Jadi kalau dikatakan Pak Bambang intra dan interpersonal, kalau intra kan kalau kita identiknya intra itu kan keluar, sementara intrapersonal itu adalah ke dalam tadi ya. Yang disebutkan Pak Bambang adalah cerdas diri bagaimana saat ini dirinya gitu bisa fokus kepada dirinya sendiri dan mengoptimalkan potensi apa yang bisa dirasakan ya. Dan yang kedua adalah interpersonal, itu tadi ya, cerdas melihat di sosial, alam, di sekitar kita itu ada apa. Dan itu tadi ada lagi cerdas naturalis ya, cerdas alam. Ada cerdas alam, ada lagi cerdas ya otomatis cerdas spiritual ya kan. Dan ketika Pak Bambang melihat tanaman seperti ini, kemudian apa yang terpikirkan itulah yang nanti akan mengacu kepada kecerdasan logika matematika. Dan ingat pada saat Pak Bambang mengungkapkan lagi itu ada kecerdasan linguistik ya Pak Bambang ya. Dan pada saat nanti pulang dari sini Pak Bambang akan memvisualisasikan dan merasakan lagi feel yang dia dapatkan pada saat di tempat ini dengan menggambarkan kecerdasan
visual, visual, spasial. Dan pada akhirnya ketika dia happy, terus kemudian dia akhirnya bersenandung misalnya seperti itu, atau dia tersenyum, nah disitulah akhirnya ada kecerdasan musikal. Makanya saya katakan perasaan itulah yang nanti lebih kepada emosi. Tadi kan intra dan interpersonal itu juga terkait dengan emosi. Disitulah perasaan, yaitu perasaan yang lebih banyak mengeksplorasi kecerdasan, atau lebih tepatnya multiple intelligence. Nah, ada satu lagi nih Pak Bambang ya. Tadi yang pertama adalah rasa yang sudah dikemukakan oleh Pak Bambang. Yang kedua adalah perasaan. Maka ketika saya katakan perasaannya bagaimana di tempat ini? Apa rasanya dan apa perasaan Pak Bambang? Sekarang saya tanyakan lagi satu hal, yaitu Pak Bambang merasakan apa di tempat ini? Merasakan. Kalau merasakan dari tempat ini berarti suasana yang ada di sini kita biarkan masuk ke dalam. Ya, suasana di sekitar ini dengan desiran angin, dengan suasana yang hening, semuanya itu biarkan kita masukkan ke dalam hati dan sampailah ke pintu yang tadi sudah saya katakan, yaitu syukur ya. Iya, oke. Tapi ada satu hal lagi nih sahabat VGH. Sebelum kami berbincang-bincang tadi Pak Bambang juga masih meminum yang namanya kelapa, es kelapa. Iya. Kelapa degan. Degan kalau bahasa dari Bandar Lampung ya, es degan. Nah, sekarang saya tanyakan lagi, ketika Pak Bambang merasakan air kelapa itu, Pak Bambang merasakan apa? Ya, proses dari yang saya minum tadi kan saya tengguk alirkan ke mulut saya, ke tenggorokan saya. Saya mengalami bahwa air itu saya biarkan mengalir dari mulut saya sampai ke badan saya. Jadi badan saya yang mengalami kesejukan dengan air kelapa itu. Mengalami. Jadi apa bedanya air degan di sini, air kelapa di sini dengan air kelapa di luar? Yang membedakan adalah suasananya. Terus dari apa namanya aroma kah, atau mungkin dari rasa dari air kelapanya yang manis kah, atau bagaimana? Iya, dari kita kan ada indera pencecapan ya, betul. untuk merasakan sesuatu. Jadi begitu itu melintas, sampailah di sini ada rasa manisnya, ada rasa lembutnya, ada rasa apa lagi ya yang di lidah ini banyak sekali. Banyak ya, indera pengecap ya. Dari pengecap. Nah, kenapa Pak Bambang bisa menyatakan itu? Itu adalah karena Pak Bambang sudah mengalami ya sahabat ya. Jadi kalau Anda yang belum mengalami datang berkunjung ke sini, kemudian Anda belum mencicip bagaimana air degan atau air kelapa di sini dengan perpaduan susunya yang luar biasa enak sekali, belum bisa dikatakan enak ketika Anda belum berkunjung ke sini karena Anda belum mengalami kan. Nah, ya, Pak Bambang sudah mengalamilah. Itu yang menjadi hal yang sangat penting. Oke, jadi 3 hal tadi ya. Yang pertama tadi adalah rasa. Rasa itu lebih kepada apa tadi Pak Bambang? Kalau rasa lebih kepada kebenaran yang hakiki, yang tadi disebutkan bahwa ini identik sekali dengan surga gitu. Makanya ada rasa sejuk, kedamaian, dan rasa-rasa enak lagi yang lainnya ya. Kemudian tadi dari kebenaran itu akhirnya perasaannya seperti apa. Nah, di sini disebutkan multiple intelligence, dan kebetulan pada saat ini kami qadarullah diberikan kesempatan untuk menikmati es degan di tempat ini. Artinya kami mengalami sekali bahwa rasa yang enak itu betul-betul ada dan kami alami. Ya, jadi itu 3 poin untuk kecerdasan spiritual. Nah, kecerdasan spiritual itulah yang sahabat catat, perpaduan antara rasa tadi yang disebutkan kebenaran, kemudian perasaan yang disebutkan kecerdasan, dan kemudian merasakan, mengalami. Maka kalau Anda belum mengalami, berarti Anda belum disebutkan memiliki kecerdasan spiritual yang optimal. Nah, sahabat VGH, kita simak kelanjutannya dari kami berdua ya sebentar lagi, bahwa ternyata pada saat ini kita bisa ya Pak Bambang membedakan antara spiritual dan
apa ya pasangan spiritual? Religi. Nah, apa yang membedakan ya Pak Bambang akhirnya ya di situ ya? Baiklah. Iya, Pak Bambang. Baiklah, akan saya lanjutkan kembali. Jadi sekarang ada suatu pertanyaan ya. Mengapa ada sebagian orang yang rajin beribadah, rajin mencari ilmu agama, bahkan sebagian lainnya menyampaikan kembali ilmu tersebut, namun sikap, perilaku, dan perkataannya tidak seindah ibadah atau ilmunya yang dimiliki? Oh begitu ya Bu? Iya, Pak Bambang pernah bertemu atau mengalami hal demikian? Iya pernah sih, dalam perjalanan kehidupan saya itu pernah bertemu hal-hal seperti itu. Nah, ada lagi nih Pak Bambang. Ada suami yang rajin beribadah, namun rajin pula berbuat dosa. Iya mungkin banyak juga kali ya. Itu Iya. kan kadang-kadang nggak terekspos gitu ya. Iya, nah Tapi ada lagi nih Pak Bambang. slicingnya ya bisa saja ketemu seperti itu. Iya, yang sering kita temui juga banyak nih Pak Bambang ya. Ada yang jilbabnya bagus dan lebar, namun perilakunya juga masih suka bergibah, memfitnah, juga bermaksiat. Nah, Itu mungkin gini, pemakai itu hanya memakai saja, tapi hatinya belum memaknai apa yang dia pakainya itu. makanya kita akan lebih lanjut nih kupasannya nih ya. Ada lagi nih ya yang sering terjadi nih ya. Seorang ibu nih, dia merasa selalu benar, dia merasa sudah baik ya, ibadahnya bagus, namun sering banget ini menghina, merendahkan, memfitnah orang lain, apalagi menggibah ya, memfitnah aja udah. Nah, kemudian bermaksiat dan bahkan emosional jika dia ditegur. Nah, jadi sekarang gini Pak Bambang ya, kita harus bisa nih sekarang nih, wajib bisa loh malahan, supaya nggak salah persepsi ya, antara seseorang yang religius atau spiritualis itu bedanya apa sih? Nah, kalau Pak Bambang juga mau mendengarkan bersama sahabat PGH, kita simak sama-sama penjelasan berikut ini ya. Kayaknya bagus itu dan penting ini, harus didengarkan deh. Ya, menurut definisi awam, orang religius adalah orang yang agamais dan taat beribadah. Tuh, agamais ya Pak Bambang dan taat beribadah. Terkadang religius itu terlihat dari penampilannya yang sengaja ia perlihatkan dengan menampilkan simbol-simbol agamanya. Nah, jadi simbol agama tuh yang dilihatkan, dinampakkan gitu ya. Nah, itu untuk definisi seseorang yang religius. Lalu apa sih spiritual itu? Nah, jadi merujuk pada Kamus Bahasa Indonesia, spiritual berhubungan dengan atau bersifat kejiwaan seperti ruhani atau batiniah. Nah, sekarang renungkanlah nih ya, fenomena yang terjadi saat ini. Kita nih dikenal sebagai bangsa yang religius, taat beragama, tempat ibadah ada di mana-mana. Namun kejahatan, fitnah, kemaksiatan dan sebagainya dengan sangat bangganya dilakukan secara terang-terangan. Seringnya kita menemui fenomena tersebut ya Pak Bambang ya? Ya, adalah itu terjadi di setiap lingkungan kita, itu ada saja yang seperti itu. Iya, betul sekali. Nah, inilah yang disebut menjadi sosok yang religius namun belum berada pada tingkatan spiritual. Hal ini menunjukkan bahwa kita belum mampu membedakan antara religius dengan spiritual karena kita masih terpaku pada religius, bukan spiritual. Orang spiritual itu adalah orang yang baik secara holistik ya Pak Bambang. Jadi menyeluruh tuh baiknya. Bukan hanya bertopeng, bukan hanya dalam menjalankan perintah agamanya saja, atau baik di tempat ibadah saja. Namun ia baik dimanapun ia berada dan kepada siapapun kebaikannya tetap berlaku. Jadi bukan nopeng nih ya Pak Bambang ya. Iya, ya itu memang banyak yang seperti itu. Cuman kan ya tadi kalau ditegur ya merasa kamu siapa, memang kamu lebih suci. Nah, itu biasanya kan itu kita temuin di masyarakat. Jadi akhirnya masyarakat sendiri yang tahu tentang hal itu akhirnya nggak mau ribut, jadi diam saja, membiarkan. ya. Nah, pertanyaan ini nih kita sama-sama mengevaluasi diri dan juga untuk sahabat-sahabat VGH semua ya.
apakah kita ini sudah bersikap sebagai pribadi yang religius atau spiritual? Atau keduanya? Jadi, apa yang membedakan kedua hal tersebut? Jadi kalau Pak Bambang juga mau membedakan, baiklah nih ya, kita akan sebutkan 5 perbedaan antara religius dengan spiritual. Agar clear ya semuanya. Itu penting, itu harus disimak itu. Ya, baik. Yang pertama nih ya, orang religius adalah orang yang percaya bahwa Tuhan itu ada. Tuhan itu ada. Ini orang yang religius ya. Sedangkan orang spiritual adalah orang yang percaya bahwa Tuhan itu ada dan hadir. Nah, kata hadirnya ini yang harus digarisbawahi. Artinya dalam setiap kehidupan kita bangun tidur sampai tidur lagi, itu Tuhan ada di situ. Tuhan hadir gitu. Iya. Sehingga kita bisa kontrol diri kita. Betul atas apa yang sekali. kita lakukan tiap hari gitu. Iya, jadi orang bisa melakukan perbuatan maksiat karena ia berpikir Tuhan hanya ada tetapi tidak hadir. Sedangkan orang spiritual itu berpikirnya bahwa Tuhan ada dimanapun dia berada, dalam segala kondisi, baik suka maupun duka, susah maupun senang, sedih maupun bahagia, sulit maupun mudah, sakit maupun sehat. Dirinya selalu merasa diamati oleh Tuhan. Nah, itu yang pertama ya Pak Bambang ya. Ini yang kedua. Sebenarnya bukan diamatin saja sih. Tapi kalau diamatin kan masih tidak ada pencatatannya, diamatin aja ya. Padahal yang terjadi kan Tuhan mencatat itu. Mencatat semua aktivitas kita baik dan buruknya. Iya, apapun, tentunya gitu. Karena merasa diamati oleh Tuhan, dia pasti akan merasa juga bahwa dia terus dicatat amal baiknya, ibadah-ibadahnya baik buruknya Pak Bambang ya. Jadi karena selalu diamati. Nah, ini yang kedua. Orang religius biasanya merasa dirinya paling suci dan paling benar karena ia melihat berdasarkan persepsi dirinya sebagai umat beragama. Seperti yang tadi Pak Bambang katakan, banyak yang terjadi merasa dirinya bersih dan benar. Nah, sedangkan orang spiritual adalah orang yang melihat semua orang setara dan seimbang. Semuanya saling melengkapi, semuanya memiliki kelebihan dan kekurangan pula. Semua peristiwa yang terjadi memiliki makna atau pesan dari Tuhan untuk dirinya. Jadi semuanya itu tadi dimaknai kalau orang yang spiritual. Nah, kita lanjutkan Pak Bambang ya. Yang ketiga, orang religius adalah orang yang mudah melihat perbedaan dan sensitif dengan perbedaan. Sedangkan orang spiritual adalah orang yang mudah melihat persamaan, mau menerima perbedaan dan mau mendengarkan orang lain. Hal tersebut karena ia menyadari dan menerima bahwa Tuhan menciptakan perbedaan dan persamaan untuk saling mengingatkan dan saling menyeimbangkan. Itu keseimbangan ya. Kalau orang spiritual. Di situ ada kata keseimbangan gitu. Jadi yang baik dan yang buruk ada semuanya tapi seimbang gitu. Ya, betul sekali. Nah, yang keempat, orang religius adalah orang yang biasanya hanya mementingkan simbol-simbol agama dan ritual agamanya saja. Sedangkan orang spiritual adalah orang yang menyembunyikan ibadahnya dari orang lain dan mempraktekkan pemahaman keagamaannya kapanpun dan dimanapun ia berada. Jadi menurutnya nggak penting tuh kalau misalnya hanya bertopeng aja atau membutuhkan penilaian dari orang lain kalau orang spiritual, karena dia tahu gitu ya Tuhan ada dan hadir. Dia juga justru menyembunyikan ibadahnya. Nah, inilah yang menariknya untuk orang-orang spiritual. Yang kelima, orang religius itu adalah orang yang biasanya terlihat baik dalam urusan ibadahnya saja. Sedangkan orang spiritual adalah orang yang baik dalam semua urusan, karena ia menganggap semua urusan yang datang merupakan bentuk ibadahnya kepada Tuhan. Nah, jadi Pak Bambang, tanpa spiritual, ibadah yang dilakukan hanya menjadi ritual semata. Ritual agama memang diperlukan, namun harus dilakukan dengan kesadaran dan kecintaan kepada Tuhan. Religius adalah cara untuk meraih kecerdasan spiritual yang kita sebutkan di awal. Di tema ini adalah kecerdasan spiritual. Kita bisa saja menjadi spiritual tanpa melakukan hal-hal yang religius. Namun hal itu belumlah lengkap.
Karena beragama tanpa ibadah tidaklah lengkap ya Pak Bambang. Iya. Begitupun sebaliknya, kalau kita beribadah tanpa agama bagaimana ya Pak Bambang? Ya hanya kebaikan saja tapi tidak mendapatkan ridho dari Allah itu. Iya, betul sekali Yang ya. paling utama kan keridoannya. Jadi apa yang kita lakukan itu sebagai makhluk di muka bumi ini adalah mencari keridoan Allah. Iya. Gitu. Ya, jadi untuk memasuki wilayah spiritual, kita harus ingat dengan esensi dan hakikat kita diciptakan di dunia ini dan mencari makna dari apapun yang kita lakukan. Karena biasanya nih ya Pak Bambang, orang religius juga biasa eksklusif, sedangkan orang spiritual tuh cenderung membumi. Biasanya ia cenderung rendah hati dan lembut hatinya. Itu orang yang spiritual. Lalu manakah yang sesuai dengan peran kita sebagai hamba dan khalifahnya atau wakilnya di muka bumi ini? Menjadi seorang hamba yang religius atau menjadi seorang hamba yang spiritual? Oh, coba kita Kira-kira tanya yang juga mana sama itu sahabat Bu Dina? VGH ya. Seorang hamba yang religius, apakah Anda bisa menjadi seorang hamba yang religius atau menjadi seorang hamba yang spiritual? Wah, betul sekali. Anda benar, sahabat VGH. Menjadi seorang hamba yang religius dengan kecerdasan spiritual yang tinggi. Karena keduanya dibutuhkan untuk keseimbangan iman kepada Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih, dalam pandangan keyakinan yang saya anut, artinya seseorang yang mampu mengaplikasikan rukun iman, Islam, dan ihsan dalam kesehariannya, sehingga dapat merasakan kebahagiaan yang nyata, bukan kebahagiaan virtual ya Pak Bambang. Iya, justru yang harus disadari itu kebahagiaan yang nyata yang harus benar-benar didapat. Karena dengan mendapatkan kebahagiaan itu ya kehidupannya stabil, Betul sekali. kebahagiaannya mudah sekali didapat. Gitu. Iya, nih ada nih Pak Bambang nih ya, rujukan dari ayat dari Quran surat Al-A'raf ya. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, seraya berfirman, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Betul, engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini, keesaan Tuhan." Nah, ayat tersebut menjelaskan bahwa sesungguhnya kita sudah memiliki perjanjian kepada Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjanjian tersebut sudah ada sebelum kita terlahir ke dunia ini. Saat itulah kita masih menjadi makhluk spiritual, seperti yang sudah tertulis di dalam kitab suci Al-Quran surat Al-A'raf ayat 172. Jadi apabila direnungkan lebih dalam, tentu saja fitrah orang tersebut semestinya bisa tenang dan bahagia, karena ia mampu menyadari perjanjian itu serta mampu menerima apapun yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Ia mampu mengolah luka jiwa menjadi cahaya. Ia mampu memaknai musibah atau penyakit sebagai anugerah dan karunia dalam hidupnya. Ia juga sangat memahami bahwa kelak akan dipanggil pulang, sehingga bersegera menyiapkan diri untuk menjadi jiwa yang tenang dan bahagia ketika kembali bertemu dengan Tuhannya, Rabbul Alamin. Nah, seperti yang tertulis juga nih dalam Al-Quran surat Al-Fajr ya, ayat 27-30. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Rabb-Mu dengan hati yang puas lagi diridhoinya. Kemudian masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Quran surat Al-Fajr ayat 27-30. Maka sesuai dengan fitrah manusia sebagai makhluk spiritual yang religius, semestinya kita bisa menjalani kehidupan di dunia dengan rasa bahagia, bukan malah menderita karena tingkat kecemasan dan depresi yang sangat berlebihan. Ya, jadi kalau dipikir-pikir nih, kita ini religius atau spiritualis atau memang keduanya ya Pak Bambang ya? Ya sebaiknya keduanya sih, Include. Iya, jadi kehidupannya nanti kebahagiaannya itu yang tadi dikatakan bahwa
seharusnya menjadi makhluk yang bahagia gitu. Ya, betul sekali. Jadi kesimpulannya, spiritual itu adalah upaya untuk mengerti tentang potensi diri, mengenal diri sendiri, spirit, kemudian mengenal Tuhan, dan mekanisme hubungan Tuhan dengan ciptaannya melalui pendekatan mengalami. Mengalami itu Pak Bambang ya, spiritual. Nah, sedangkan ritual adalah melakukan sesuatu yang tata caranya lahir oleh karena kesepakatan sebagai upaya untuk mampu memahami dan memaknai dari sesuatu yang menjadi tujuan ritual itu sendiri. Itu ya, jadi ada spiritual, ada religius, ada ritual. Ya, jadi kita sekarang sudah mampu lebih dalam lagi memahami perbedaannya dan perpaduan unsur kecerdasan religius atau spiritualis seperti itu. Iman kita memang bisa naik turun ya Pak Bambang. Sesuai fitrahnya manusia sebagai makhluk spiritual. Artinya sudah sejak lama diciptakan manusia menjadi makhluk spiritualis, yakni mengakui adanya dan hadirnya Tuhan. Barulah setelah dilahirkan ia bisa memeluk agama, dan agama yang diridhoinya adalah Islam. Jadi tentunya jika seseorang sudah menyadari penciptaan dirinya sebagai makhluk spiritual, tentu saja dia membutuhkan agama karena keduanya tidak bisa dipisahkan. Begitu ya Pak Bambang ya? Ya, menarik sekali perbincangan kita hari ini. Nah, jadi kalau Pak Bambang bisa menyimak kembali dari sejak awal, kita mengembalikan segala urusan kepada Tuhan karena kita tahu Dia ada dan hadir. Dia yang maha mengatur semuanya tentang hidup kita. Jadi kalau dikatakan kecerdasan spiritualis itu adalah perpaduan antara rasa, yaitu kebenaran, kemudian yang kedua perasaan. Perasaan itu terkait kecerdasan, kemudian yang ketiga itu merasakan, yaitu mengalami. Begitu ya Pak Bambang ya? Iya. Jadi tiga-tiganya harus dilalui ya, sehingga nanti sempurna gitu kecerdasan spiritualnya. Kalau hanya satu saja ya nggak bisa, nggak akan sampai gitu. Sungguh menarik sekali. Terima kasih ya Pak Bambang ya. Masya Allah Pak Bambang, luar biasa sekali perbincangan kita kali ini. Tapi kalau kita bilang ini, saya boleh tidak bersentuhan dengan Pak Bambang ya sahabat VGH? Boleh saja. Iya, sebenarnya kami berdua ini juga sama-sama dari VGH, namun lebih spesifik lagi adalah Pak Bambang Sutejo dari PT Amanjaya Perdana Bandar Lampung. Ya seperti itu ya Pak Bambang ya. Jadi luar biasa sekali, tengah kesibukan beliau masih menyempatkan untuk mensupport tim VGH 99 Bandar Lampung. Ya begitu ya Pak Bambang. Jadi setelah kita simak semuanya uraiannya, ternyata ada tadi yang disebutkan perbedaan-perbedaan dan kemudian perpaduan antara kecerdasan spiritual itu apa saja ya yang sudah dijelaskan dan sudah disebutkan. Wow, luar biasa Pak Bambang. Banyak sekali manfaatnya ketika kita memahami kecerdasan spiritual yang betul-betul multiple intelligence ya Pak Bambang benar. Ya. Karena dari situ bisa mencakup banyak hal dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebenarnya kita sudah mengalami, cuman selama ini kan kita tidak care. Bahwa ini kecerdasan spiritual gitu. Nah, sebenarnya hanya menaikkan sedikit saja apa yang kita rasakan, kemudian dimaknain. Nah, dengan memaknai setiap event, setiap kegiatan atau setiap hal yang kita lakukan dengan modal memaknai, maka akan sampailah ke kecerdasan spiritual. Makna itu juga artinya bahwa Anda mulai mengenali diri, mengenali potensi apa yang ada di dalam diri Anda, dan kemudian Anda mengeksplorasi
seluruh kecerdasan itu, potensi-potensi yang ada, dan tentunya ketika Anda mengenali lebih dalam diri Anda sendiri, tentu Anda akan mengenali siapa penciptanya, siapa yang menciptakan Anda dengan sedemikian sempurnanya. Ya, contoh satu hal adalah ketika kita melihat ke dalam diri kita bahwa ternyata organ-organ tubuh kita yang Allah ciptakan itu dengan sebegitu dahsyatnya tidak pernah bisa diciptakan oleh makhluk manapun, manusia manapun, sehebat apapun di muka bumi ini. Ya, tidak bisa diciptakan oleh makhluk dan manusia manapun di muka bumi ini meskipun dia sehebat apapun. Dan itu artinya bahwa kita mulai mengenali diri kita lebih dalam, dan disitulah letak kita mengenali keberadaannya. Siapa yang menciptakan kita? Dan saat ini kami ada di sini di mana buminya dipijak. Jadi kalau kita katakan ini Pak Bambang adalah ini unsur tanah itulah yang tidak pernah sombong, dan sekalipun dia diinjak-injak, dia tidak akan pernah melawan, dia akan rela ikhlaskan itu semua. Semoga apa yang ada di bumi ini menjadikan kami pribadi yang lebih tawadu tentunya, dan sahabat VGH juga kami doakan seperti itu. Kalau dikatakan bahwa kita makhluk spiritual, tentu saja benar ya. Kenapa? Karena ternyata tanpa yang tadi disebutkan jiwa, tentu saja seonggok daging ini tidak berguna ya Pak Bambang ya. Maka tentu saja kita lebih mengenali lebih dalam lagi, yang tadi dibilang deep, lebih dalam lagi, bahwa ternyata jiwa kita, ruh kita inilah yang ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak bisa lagi diciptakan oleh siapapun kembalinya. Nah, ketika mulai mengenali potensi, mengenali diri, mengenali siapa penciptanya, pada akhirnya kita kembali sujud dan bersyukur. Dan itulah pemaknaan yang Pak Bambang sebutkan, bahwa di dalam setiap perjalanan, di dalam setiap peristiwa, tentu Allah hadirkan ilmu-ilmunya yang baru ya Pak Bambang ya. Dan terus dimaknai ketika pun kita dan mungkin Anda semuanya punya masalah, maknanya apa yang sedang Allah berikan, pembelajaran seperti apa yang sedang Allah inginkan, yang sedang Allah tumbuhkan di dalam diri kita, yaitu di antara kecerdasan spiritual ya Pak Bambang ya. Ya baiklah sahabat VGH yang luar biasa, rasanya tidak cukup kalau berbincang-bincang, apalagi sekarang ini saya ditemani oleh Pak Bambang yang qadarullah luar biasa, Allah ciptakan beliau sebagai pendamping hidup saya. Ya baiklah, kami berdua hanya menyampaikan apa yang kami rasa, kemudian kami alami, dan akhirnya kami dapat share lagi, karena itulah hakikat dari perpaduan kecerdasan spiritual. Maha suci Allah yang telah menyempurnakan seluruh penciptaannya, dan maha besar Allah yang telah menciptakan alam semesta beserta isinya, yang membuat kita semakin belajar dan belajar lagi sebagai makhluk, sebagai hambanya, sebagai khalifahnya yang tak pernah berhenti belajar. Karena kami adalah makhluk yang doif, yang jauh dari kesempurnaan, dan kami akui itu, kami sadari, kami terima dengan lapang hati bahwa hanya Dialah yang maha sempurna itu. Semoga bermanfaat dari kami. Terima kasih ya Pak Bambang. Terima kasih ya sahabat VGH semuanya. Sampai jumpa kembali. Semoga Anda dapat mengambil pembelajaran dan hikmah yang terbaik dari apa yang telah Anda saksikan bersama dengan kami VGH 99 Bandar Lampung. Saya Nenden Teresia dari VGH 99 Bandar Lampung, dan saya Bambang Sutejo juga dari VGH dan dari PT Aman Jaya Perdana. Ya, mohon maaf lahir dan batin dari kami. Kami akhiri berdua dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta.